Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang menggenggam rezeki, yang melapangkan dan menyempitkan, yang memberi tanpa berkurang, dan mengambil tanpa menzalimi. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bahawa dunia boleh berada di tangan, tetapi iman harus tetap tinggal di hati. Sobat Rumi, ada satu hal di dunia ini yang bentuknya kecil, tidak bernyawa, tidak berbicara, namun mampu mengguncang jiwa manusia lebih hebat daripada badai. Ia bernama uang. Karena uang, saudara bisa menjadi asing. Karena uang, hati bisa terbakar amarah. Karena uang, manusia merasa tinggi. Dan karena uang pula, manusia merasa hina. Uang tidak memukul, namun mampu melukai. Uang tidak berteriak, namun mampu memicu pertengkaran. Uang tidak hidup, namun sering dijadikan penentu hidup. Maka pertanyaannya bukan lagi berapa banyak uang yang dimiliki, melainkan di mana uang itu diletakkan di dalam hati. Dalam pandangan para sufi, uang bukanlah musuh, namun juga bukan tujuan. Uang hanyalah cermin. Ia tidak menciptakan apapun, tetapi memantulkan apa yang sudah ada. Jika di dalam jiwa ada ketenangan, uang memantulkan ketenangan itu. Jika di dalam jiwa ada keserakahan, uang memperbesar keserakahan itu. Jika di dalam jiwa ada luka, uang membuat luka itu semakin terlihat. Itulah sebabnya, dua manusia bisa memegang jumlah uang yang sama, namun satu menjadi tenang dan yang lain justru semakin gelisah. Rumi pernah mengisyaratkan bahwa bukan dunia yang merusak manusia, melainkan keterikatan hati pada dunia. Bukan emas yang membakar, tetapi nafsu yang memeluk emas terlalu erat. Allah menciptakan dunia bukan untuk disembah, melainkan untuk dilewati, bukan untuk ditolak, tetapi untuk digunakan dengan sadar. Namun ketika uang naik tahta di dalam hati, perlahan ia berubah fungsi. Dari alat menjadi tujuan, dari sarana menjadi identitas, dari pelayan menjadi tuan. Di titik inilah jiwa mulai lelah, meski harta bertambah. Perhatikan dengan jujur, mengapa uang sering membuat manusia ingin dihargai? Karena di zaman ini, nilai diri sering diukur dengan angka. Bukan lagi seberapa jujur hati ini, seberapa lapang dada ini, seberapa bersih niat ini, melainkan berapa saldo, apa kendaraan, di mana posisi. Padahal Allah tidak pernah menilai manusia dari apa yang dimiliki, melainkan dari apa yang disimpan di dalam hati. Namun dunia perlahan membisikkan, engkau berharga jika punya. Dan bisikan itu, tanpa disadari, diterima sebagai kebenaran. Di sinilah ajaran Rumi dan para sufi menjadi cahaya. Mereka tidak memusuhi uang, tetapi menolak menjadikannya pusat hidup. Mereka bekerja, berdagang, berusaha, namun hati tetap bersandar kepada Allah, bukan kepada angka. Bagi para sufi, uang itu seperti air laut. Jika diminum untuk menghilangkan haus, haus justru bertambah. Namun jika digunakan untuk membersihkan, ia menjadi manfaat. Uang yang masuk ke hati akan menggelapkan pandangan. Uang yang berada di tangan akan memudahkan perjalanan. Allah tidak melarang harta. Yang Allah peringatkan adalah ketika harta melalaikan. Bukan banyaknya yang berbahaya, melainkan ketergantungan. Karena ketika hati bergantung pada uang, sedikit saja berkurang. Jiwa terguncang, sedikit saja terancam, amarah muncul. Sedikit saja dibandingkan, iri dan dengki tumbuh. Padahal hati diciptakan untuk ketenangan, bukan kegelisahan. Maka pembahasan ini bukan untuk menjauh dari dunia, bukan untuk membenci rezeki, dan bukan untuk memiskinkan diri. Pembahasan ini adalah tentang menempatkan uang pada tempatnya, agar ia menjadi pelayan bukan penguasa, agar ia menjadi jalan bukan tujuan, agar ia mendekatkan kepada Allah bukan menjauhkan, karena rezeki sejati bukan sekadar apa yang masuk ke dompet, melainkan apa yang menenangkan hati. Dalam perjalanan ini, akan dibahas bagaimana para sufi memandang uang sebagai amanah, bagaimana Rumi menata hubungan dengan dunia, dan bagaimana jiwa yang lapang justru lebih mudah disentuh keberlimpahan. Bukan keberlimpahan angka, tetapi keberlimpahan makna. Semoga pembahasan ini menjadi cahaya kecil yang membantu menata kembali hubungan dengan uang, hubungan dengan diri, dan yang paling utama, hubungan dengan Allah. Dalam perjalanan hidup, seringkali uang dijadikan kambing hitam atas kegelisahan manusia. Ketika perselisihan terjadi, uang disalahkan. Ketika persaudaraan retak, uang dituding sebagai penyebab. Ketika hati menjadi keras, uang dianggap sumber kerusakan.
Namun para sufi mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa uang tidak pernah salah. Yang rapuh adalah hati manusia yang belum mengenal dirinya sendiri. Uang tidak memiliki kehendak, ia tidak memilih kemana ia akan pergi. Ia hanya mengikuti tangan yang menggenggamnya dan niat yang mengarahkannya. Rumi mengibaratkan dunia seperti sebuah cermin besar. Cermin tidak menciptakan wajah, ia hanya memantulkan apa yang berdiri di hadapannya. Begitu pula uang. Ia tidak menciptakan keserakahan, ia hanya menampakkan apa yang telah lama bersembunyi. Ia tidak melahirkan kesombongan, ia hanya memperbesar rasa aku yang sudah tumbuh di dalam jiwa. Jika di dalam hati ada ketenangan, uang akan berjalan tenang. Jika di dalam hati ada ketakutan, uang akan bergerak liar. Jika di dalam hati ada luka lama, uang akan menekan luka itu hingga terasa semakin perih. Karena itu, dua manusia dengan jumlah uang yang sama dapat hidup dalam keadaan yang sangat berbeda. Satu menjadi ringan langkahnya, satu lagi semakin berat dadanya. Satu merasa cukup, satu merasa selalu kurang. Bukan uang yang membedakan, melainkan isi hati yang menyambutnya. Allah menciptakan manusia dengan kebutuhan duniawi, namun juga dengan hati yang haus akan makna. Ketika uang diharapkan mengisi ruang makna itu, kekecewaan tak terhindarkan, karena sesuatu yang materi tak akan pernah mampu mengisi ruang yang spiritual. Dalam pandangan tasawuf, uang hanyalah energi yang mengalir. Ia akan menenangkan jiwa yang lapang dan mengguncang jiwa yang sempit. Hati yang sempit takut kehilangan, hati yang sempit mudah tersinggung, hati yang sempit cepat membandingkan, bukan karena uang sedikit, melainkan karena ketakutan terlalu besar. Ketika Allah belum sepenuhnya dijadikan sandaran, maka uang dipaksa mengambil peran yang bukan miliknya. Ia diminta memberi rasa aman. Ia diminta memberi rasa berharga. Ia diminta memberi rasa dicintai. Padahal uang tidak diciptakan untuk memeluk jiwa. Disinilah kesalahan besar manusia terjadi. Uang yang seharusnya menjadi alat, diangkat menjadi penentu nilai diri. Maka ketika uang bertambah, harga diri ikut naik. Ketika uang berkurang, rasa diri ikut runtuh. Padahal nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh apa yang dimiliki, melainkan oleh siapa yang ditaati di dalam hati. Allah tidak melihat dompet, Allah melihat niat. Allah tidak menilai jumlah, Allah menilai kejujuran. Namun ketika hati rapuh, ukuran dunia dijadikan ukuran hidup. Rumi mengingatkan bahwa hati yang bergantung pada dunia akan selalu dalam keadaan cemas. Bukan karena dunia kejam, melainkan karena sandaran yang salah. Ketika sandaran berpindah dari Allah kepada sesuatu yang bisa hilang, maka kegelisahan menjadi teman harian. Sedikit saja ancaman, hati bergetar. Sedikit saja perbandingan, jiwa terluka. Padahal ketenangan tidak pernah berada di dalam jumlah. Ia berada di dalam keikhlasan. Para sufi tidak memusuhi kekayaan. Banyak di antara mereka adalah pedagang, pengrajin, dan pekerja. Namun ada satu perbedaan besar. Harta tidak pernah dijadikan sandaran batin. Harta boleh datang, harta boleh pergi, tetapi hati tetap berdiri di hadapan Allah. Karena bagi mereka, kehilangan harta lebih ringan daripada kehilangan arah. Jika diperhatikan dengan jujur, banyak konflik manusia bukan terjadi karena kekurangan, melainkan karena ketidakmampuan menerima. Menerima bahwa rezeki memiliki waktu, menerima bahwa setiap manusia memiliki perjalanan berbeda, menerima bahwa Allah Maha Adil dengan caranya sendiri. Ketika penerimaan hilang, uang menjadi alat pembanding, dan perbandingan selalu melukai jiwa. Dan ini ingin mengingatkan satu hal penting, bahwa uang tidak perlu dilawan, uang tidak perlu dibenci. Yang perlu disembuhkan adalah hubungan hati dengannya. Karena uang yang sama bisa menjadi pintu kebaikan atau pintu kehancuran, tergantung siapa yang memegang kendali di dalam diri. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah hati bersandar pada uang atau bersandar kepada Allah? Pertanyaan inilah yang akan membuka pembahasan selanjutnya tentang bagaimana Rumi dan para sufi menempatkan uang di tangan bukan di hati. Setelah memahami bahwa uang tidak pernah salah dan yang rapuh adalah hati manusia, maka langkah berikutnya adalah menatik kembali posisi. Bukan mengusir uang dari hidup, tetapi mengeluarkannya dari singgasana hati. Para sufi tidak mengajarkan kemiskinan. Mereka mengajarkan kemerdekaan batin, kemerdekaan dari ketakutan, kemerdekaan dari ketergantungan, dan kemerdekaan dari perasaan. Bahwa hidup ditentukan oleh angka,
Rumi mengajarkan satu prinsip sederhana, namun sangat dalam. Pegang dunia di tanganmu, jangan biarkan ia menggenggam hatimu. Tangan diciptakan untuk memegang, hati diciptakan untuk bersandar. Ketika uang dipindahkan dari hati ke tangan, sesuatu yang halus mulai terjadi. Jiwa menjadi lebih ringan, napas menjadi lebih panjang dan keputusan menjadi lebih jernih. Karena hati tidak lagi terbebani oleh rasa takut kehilangan. Dalam tasawuf, uang dipandang sebagai amanah. Amanah berarti datang bukan untuk disombongkan, pergi bukan untuk diratapi. Allah memberi bukan karena manusia layak. Allah mengambil bukan karena Allah kejam. Semua berjalan untuk mendidik hati agar kembali bersandar kepada Yang Maha Kekal. Ketika uang dipahami sebagai titipan, ia tidak lagi menguasai jiwa. Hati yang bersandar kepada Allah memperlakukan uang dengan tenang, tidak tergesa-gesa ketika mendapatkannya, tidak panik ketika kehilangannya, tidak angkuh ketika berlimpah, tidak hina ketika berkurang. Bukan karena hati tidak peduli, tetapi karena hati tahu siapa yang memberi dan mengambil. Di titik ini, uang berhenti menjadi sumber kecemasan dan mulai menjadi alat kebaikan. Para sufi sering mengatakan bahwa rezeki itu seperti bayangan. Ketika dikejar, dia menjauh. Ketika arah dibenahi, ia mengikuti. Arah itu adalah niat. Arah itu adalah kejujuran. Arah itu adalah ketenangan batin. Bukan usaha yang ditinggalkan, tetapi ketergantungan yang dilepaskan. Karena usaha tanpa Allah melelahkan. Usaha bersama Allah menenangkan. Uang di tangan membuat manusia bekerja dengan sungguh-sungguh. Allah di hati membuat manusia bekerja tanpa rasa takut. Ketika Allah menjadi sandaran, kegagalan tidak menghancurkan, keberhasilan tidak membutakan. Segala sesuatu kembali ke tempatnya. Rumi mengingatkan bahwa hati yang penuh dengan Allah tidak memiliki ruang untuk iri dan dengki. Mengapa? Karena hati itu merasa cukup. Kecukupan bukan berarti banyak, melainkan tidak lagi merasa kurang. Dan perasaan cukup adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling tinggi. Dalam kondisi ini, uang mulai mengalir secara alami. Bukan karena dikejar, melainkan karena tidak ditolak. Bukan karena ditumpuk, melainkan karena tidak ditakuti. Uang menjadi seperti tamu yang dihormati. Disambut dengan adab, dipersilakan tinggal seperlunya dan dilepas tanpa luka. Jika Allah di hati, uang tidak akan menyesatkan. Jika uang di hati, Allah akan terasa jauh. Bukan karena Allah pergi, tetapi karena pandangan hati tertutup oleh kecemasan dunia. Maka tugas utama manusia bukan mengatur jumlah, tetapi menata sandaran. Selanjutnya, pembahasan akan bergerak ke satu kunci yang sangat halus, namun menentukan. Bagaimana uang seharusnya mengalir, bagaimana memberi dan menerima, tanpa takut dan tanpa sombong, serta bagaimana keberlimpahan sejati lahir dari jiwa yang lapang. Dalam ajaran para sufi, segala sesuatu yang hidup diciptakan untuk bergerak. Air yang mengalir membersihkan dan menyuburkan. Air yang menggenang perlahan membusuk. Demikian pula uang. Ketika uang mengalir melalui tangan yang sadar, ia menjadi sebab kebaikan. Namun ketika uang mengendap di ego dan ketakutan, ia berubah menjadi sumber kegelisahan. Bukan karena uang itu buruk, melainkan karena alirannya terhenti. Rumi mengingatkan bahwa hati yang takut memberi sesungguhnya belum percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pemberi rezeki. Ketakutan melepas bukan berasal dari kekurangan, tetapi dari keyakinan yang goyah. Padahal Allah memberi tanpa menghitung dan mengambil tanpa menzalimi. Ketika keyakinan kuat, memberi tidak terasa berat. Ketika keyakinan lemah, menyimpan pun terasa gelisah. Dalam tasawuf, memberi bukan sekadar sedekah materi. Memberi adalah latihan hati untuk tidak bergantung pada apa yang bisa hilang. Maka para sufi memandang memberi sebagai pembersih jiwa, bukan sebagai pengurang harta. Bukan besar kecilnya yang utama, melainkan ringan atau beratnya hati saat melepas. Jika hati masih menoleh ke belakang setelah memberi, maka yang dilepas belum sepenuhnya dilepas. Namun mengalir bukan berarti menghamburkan. Para sufi sangat menjaga keseimbangan. Dan uang juga memiliki adab. Ada bagian untuk kebutuhan, ada bagian untuk tanggung jawab, ada bagian untuk berbagi, dan ada bagian untuk menjaga martabah. Mengalir berarti tidak kaku dan tidak beku, bukan ceroboh dan tidak bijak. Ketika keseimbangan ini hadir, uang tidak lagi menjadi sumber konflik. Rumi mengajarkan bahwa ego suka menahan. Ego berkata, simpan lebih banyak agar aman. Jangan beri nanti kurang. Bandingkan agar merasa lebih. Namun ego tidak pernah merasa cukup.
Semakin dituruti, semakin haus. Semakin ditumpuk, semakin takut. Disinilah uang berhenti mengalir dan mulai membusuk di batin. Hati yang bersandar kepada Allah tidak takut kekurangan. Bukan karena harta selalu ada, tetapi karena sandaran tidak pernah hilang. Ketika Allah menjadi sandaran, memberi terasa ringan, menerima terasa wajar, dan menolak terasa tenang. Tidak ada rasa lebih suci saat memberi, dan tidak ada rasa hina saat menerima. Semua kembali ke adab. Para sufi memandang keberlimpahan bukan dari banyaknya harta, tetapi dari kelapangan jiwa. Jiwa yang lapang selalu menemukan jalan. Jiwa yang sempit selalu menemukan alasan untuk takut. Dan ketakutan adalah penghambat terbesar aliran rezeki. Bukan karena Allah menahan, tetapi karena hati menutup diri. Ketika uang mengalir dengan adab, ia tidak merusak hubungan. Ia tidak memicu iri. Ia tidak menumbuhkan sombong. Sebaliknya ia menjadi sebab tenangnya hidup, kuatnya persaudaraan, dan bersihnya niat. Di titik ini, uang kembali ke fungsi asalnya, yaitu melayani kehidupan, bukan menguasainya. Jika uang ditahan oleh ego, jiwa akan sesak. Jika uang dialirkan dengan iman, jiwa akan lapang. Bukan jumlah yang menentukan, tetapi sikap batin. Dan ketika aliran ini tertata, manusia mulai memahami bahwa keberlimpahan sejati tidak selalu berbentuk angka, melainkan rasa cukup yang Allah tanamkan di dalam hati. Di antara ujian paling halus yang dibawa oleh uang adalah keinginan untuk diakui. Bukan sekadar diakui keberadaannya, tetapi diakui nilainya, diakui posisinya, diakui kelebihannya. Disinilah uang berhenti menjadi alat kehidupan dan mulai dipakai sebagai penopang ego. Dalam pandangan para sufi, pencarian pengakuan adalah tanda bahwa hati belum menemukan sandaran sejatinya. Ketika pengakuan manusia menjadi kebutuhan, Allah perlahan tergeser dari pusat hati. Padahal pengakuan manusia selalu berubah, sementara pengakuan Allah tidak pernah goyah. Rumi mengingatkan bahwa ego sangat pandai menyamar sebagai kebutuhan. Ego berkata, agar dihormati harus terlihat berhasil, agar dianggap bernilai harus lebih, agar didengar harus menonjol. Maka uang dipakai untuk membeli penilaian, membentuk citra dan menutup rasa kosong. Namun citra tidak pernah memberi tenang. Ia hanya memberi jeda singkat sebelum kegelisahan kembali datang. Ketika uang dijadikan alat pengakuan diri, beberapa hal mulai muncul. Perbandingan menjadi kebiasaan. Pamer menjadi pembenaran. Rasa lebih tinggi tumbuh perlahan. Dan rasa rendah diam-diam mengintai. Hati tidak lagi bertanya, apakah ini diridai Allah? Tetapi bergeser menjadi, apakah ini membuat dipandang? Disinilah jiwa kehilangan arah. Para sufi sangat berhati-hati dengan pujian. Bukan karena benci dihormati, tetapi karena tahu bahwa pujian mudah mencuri keikhlasan. Uang yang dipamerkan tidak hanya menarik pandangan, tetapi juga mengikat hati pada penilaian luar. Dan hati yang terikat pada penilaian manusia akan sulit merasakan kebebasan batin. Allah tidak menciptakan manusia untuk saling mengukur nilai dengan ukuran dunia. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal, bukan saling meninggikan diri. Ketika uang dipakai untuk mengangkat ego, hubungan menjadi kaku, kasih menjadi tipis, dan jarak batin semakin lebar. Padahal ketenangan lahir dari kerendahan hati. Rumi berkata dalam makna bahwa orang yang benar-benar kaya tidak sibuk menunjukkan, karena yang ditunjukkan biasanya adalah apa yang dirasa kurang. Hati yang penuh tidak perlu bukti, hati yang kosong mencari panggung. Dalam tasawuf, kehormatan sejati bukan datang dari apa yang dimiliki, melainkan dari kedekatan dengan Allah. Ketika Allah menjadi saksi, pengakuan manusia kehilangan daya ikatnya. Bukan berarti meremehkan manusia, tetapi menempatkan manusia pada posisi yang wajar. Di sini mengajak untuk bertanya secara jujur, apakah uang dipakai untuk memenuhi kebutuhan atau untuk menutupi kekosongan? Apakah yang dicari adalah ridha Allah atau tepuk tangan sesaat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Karena ketika uang berhenti menjadi alat pencitraan, ia kembali menjadi sumber kebaikan. Tidak lagi mengundang iri, tidak lagi memancing sombong, tidak lagi melahirkan jarak. Ia menjadi tenang, sebagaimana hati yang telah pulang kepada sandaran sejatinya. Pada akhirnya, seluruh pembahasan tentang uang
bermuara pada satu titik sunyi, yaitu keadaan hati. Bukan pada jumlah yang dimiliki, bukan pada cepat atau lambat datangnya rezeki, melainkan pada di mana hati bersandar ketika dunia berubah. Para sufi tidak mendefinisikan keberlimpahan dengan angka, melainkan dengan ketenangan. Karena berapapun yang dimiliki, jika hati gelisah, maka kekayaan berubah menjadi beban. Namun ketika hati merasa cukup, bahkan yang sedikit terasa lapang. Rumi mengajarkan bahwa rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha. Rasa cukup adalah berusaha tanpa cemas, memiliki tanpa melekat, dan kehilangan tanpa runtuh. Ia adalah tanda bahwa hati telah kembali kepada Allah sebagai sandaran utama. Ketika sandaran sudah tepat, uang tidak lagi menekan jiwa. Dari awal hingga akhir, satu pelajaran besar menjadi jelas. Uang tidak pernah salah. Uang tidak perlu dimusuhi. Uang tidak pantas disembah. Ia hanya perlu ditempatkan di tangan untuk bekerja, di dompet untuk kebutuhan, di jalan kebaikan untuk mengalir, dan dijauhkan dari hati, agar hati tetap milik Allah. Keberlimpahan sejati lahir bukan dari menumpuk, melainkan dari kelapangan. Hati yang lapang tidak takut memberi, tidak silau menerima, tidak terguncang kehilangan, karena hati itu tahu, yang memberi dan mengambil adalah Allah, dan apa yang bersama Allah tidak pernah benar-benar hilang. Maka jika selama ini buang terasa berat, menekan atau menimbulkan gelisah, bukan berarti rezeki kurang. Bisa jadi sandaran yang perlu dibenahi. Karena saat sandaran kembali lurus, rezeki berjalan dengan adab. Pembahasan ini bukan ajakan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk hadir di dunia tanpa kehilangan diri. Bekerja dengan sungguh-sungguh, mencari rezeki dengan jujur, mengelola dengan bijak, memberi dengan ikhlas, dan menyerahkan hasil kepada Allah. Di titik inilah, hidup menjadi ringan, dan uang kembali menjadi sahabat, bukan sumber kegelisahan. Jika hati merasakan ketenangan dengan pembahasan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Aku siap menerima uang dengan sepenuh hati, sebagai pengingat bahwa rezeki terbaik datang kepada jiwa yang bersandar kepada Allah. Dan jika pembahasan ini dirasa bermanfaat, izinkan ia mengalir kepada hati-hati lain yang sedang mencari ketenangan. Semoga Allah membersihkan hati dari ketergantungan, melapangkan dada dalam menerima, dan menurunkan rezeki yang membawa berkah, bukan beban. Semoga langkah-langkah selalu berada dalam ridha-Nya, dan setiap rezeki menjadi jalan mendekat, bukan menjauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.